Ed, apa filmnya udah dimulai? Belum, Tot. Sebentar lagi. Aku sudah siap nonton Ada Apa Gorengan. Gerangan, dimarahin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, kita jumpa di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita akan lanjutkan sebuah cerita mistis yang mistis sekali, sangat-sangat mistis. Sebuah cerita petualangan Sentot dan Edi yang kali ini menuju ke timur Pulau Jawa, tepatnya ke daerah Alas Purwo. Tapi ternyata di perjalanan mereka banyak menempuhi masalah. Dan kali ini masalahnya berada di sebuah desa kecil yang bernama Desa Melangi. Ada yang tahu tempatnya? Nah, seperti apa kelanjutan cerita Sentot dan Edi mengatasi teror-teror dari orang-orangan sawah yang ada di Desa Melangi? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Langit mulai berubah jingga saat Jay dan Gunawan akhirnya keluar dari hutan dan menemukan sesuatu yang sudah lama mereka rindukan. Pantai. Hamparan pasir putih membentang luas, dihiasi ombak tenang yang mengalun seperti nyanyian alam. Di kejauhan, burung camar melintas di langit, dan aroma laut yang asin menyusup ke hidung mereka, ke indera penciuman ular mereka. Matahari mulai condong ke barat, sinarnya memantul indah di permukaan laut. Jay menghentikan langkahnya, lalu menarik nafas panjang. Gun, kita hidup. Kita berhasil keluar dari hutan monyet. Gunawan, meski masih berbalut perban dan sedikit bengkak di bagian kepala, tetap tampak percaya diri. Ia menegakkan tubuhnya dan memandangi pantai bak seorang petualang dalam film-film koboi. Jay, kita layaknya dua kesatria ular yang menaklukkan dunia. Hari ini, laut ini milik kita. Gun, kita nggak punya rumah, nggak punya duit, dan kamu masih jalan miring. Yang kita taklukkan paling-paling cuma warung kelontong. Jay, kadang kamu ini terlalu realistis, bikin mental pejuang jadi kempes. Mereka berjalan lagi menuju pohon kelapa yang menjulang, satu-satunya pohon yang tumbuh di dekat garis pantai. Di bawah rindangnya, mereka membaringkan tubuh panjang mereka, bersandar dan membiarkan angin laut meniup sisik-sisik mereka yang masih berdebu. Gunawan merogoh bungkusan kacang yang tadi diberikan tetua monyet dan menyodorkan kepada Jay. Nih, kacang buat kita. Kita rayakan hari bebas monyet nasional. Makasih Gun, tapi kamu gak harus setiap tragedi dijadiin hari perayaan Gun. Mereka makan kacang sambil menatap laut. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, sampai Gunawan tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah laut dengan gaya pahlawan. Jay, ini saatnya kita berenang. Gun, ular bisa berenang, tapi kamu habis kena gegar kepala. Mending santai aja di sini. Justru karena itulah Jay, air laut itu bisa menyembuhkan. Dan kamu tahu nggak? Aku bisa berenang gaya kupu-kupu. Gun, kita ular, kita nggak punya tangan. Gaya kupu-kupu gimana maksudmu? Jay, bukan soal tangan. Ini soal tekad. Lihat nih. Tanpa banyak aba-aba, Gunawan melompat ke laut dengan gaya dramatis, seperti atlet renang di Olimpiade. Tapi sialnya, dia malah lebih mirip sosis yang dilempar ke kolam. Begitu tubuhnya menyentuh air,
ombak kecil langsung menggulungnya, membalik tubuhnya, dan membawanya ke pinggir lagi dalam posisi telentang. Mulutnya penuh pasir dan matanya berkedip cepat. Teknik apa itu, Gun? Gaya kupu-kupu apaan tuh? Lebih kayak sosis gosong. Jay, ombaknya nggak asik. Padahal tadi aku udah dapet feel-nya. Feel-nya itu bukan berenang, Gun, tapi feel-nya ditelan ombak. Aku cuma kurang pemanasan. Sekali lagi, Jay. Enggak, Gun, nanti kamu tenggelam dan jadi berita duka satu-satunya dari spesies ular yang mati karena gaya kupu-kupu, Gun. Wah, nggak jadi kalau matinya nggak keren. Akhirnya Gunawan menurut, tapi sambil tetap ngedumel dan menyalahkan ombak, pasir, bahkan kelapa yang jatuh di kejauhan karena katanya mengganggu konsentrasinya. Mereka kembali duduk bersandar di bawah pohon. Jay nyengir sambil menggambar sesuatu di pasir. Gambar Gunawan yang gagal renang gaya kupu-kupu. Biarin, Jay, yang penting aku pernah mencoba. Gagal itu biasa, tapi gagal dengan gaya itu luar biasa, Jay. Jay hanya mengangguk sambil menahan tawa. Matahari perlahan tenggelam meninggalkan mereka berdua di bawah langit jingga keemasan. Dua ular yang sedang belajar tentang hidup, tapi gagal, tapi tak pernah kapok. Langit mulai temaram, angin pantai berhembus lembut menyapu dedaunan pohon kelapa yang melambai malas. Jay dan Gunawan masih berteduh di bawah pohon. Perut kenyang karena makan kacang, hati tenang karena tak ada monyet. Tapi seperti biasa, jika ada ketenangan, maka bencana biasanya sedang pemanasan. Gunawan yang masih mengelus dada habis terseret ombak karena gaya kupu-kupu gagal, tiba-tiba berdiri. Jay, aku haus. Minum air laut tuh, banyak, sekalian cuci dosa. Bercanda mulu kamu, Jay. Aku serius, aku haus beneran. Dan aku mencium bau surga. Gun, kita di pantai, bukan di surga. Bau amis itu bukan surga, itu tanda-tanda kerang busuk. Tapi Gunawan sudah meluncur duluan, menuruni pasir dan merayap cepat ke arah tebing karang yang menjorok ke laut. Di sana, sebuah kerang besar terbuka sedikit. Di dalamnya ada butiran mutiara kecil yang mengkilap dan air bening menggenang. Gunawan langsung menoleh ke Jay yang baru saja menyusul dari belakang. Jay, lihat tuh, itu air kelihatannya bening banget. Mungkin ini air suci, bisa menyembuhkan luka-lukaku. Bisa juga itu air kencing kepiting, Gun. Kamu ini negatif terus, Jay. Padahal kadang dunia itu penuh keajaiban. Nih, aku minum nih. Gun, jangan, Gun. Terlambat, Gunawan sudah menjulurkan lidahnya ke dalam kerang. Seketika, kerang itu langsung menutup dengan cepat. Aduh, kepalaku ketelan kerang, Jay. Jay panik, melompat mendekat dan menarik tubuh Gunawan. Mereka berdua tarik-tarikan dengan cangkang kerang. Gunawan meronta. Jay, lepasin aku dari mulut bau ini. Aku nggak kuat, kerangnya nempel kayak dilem. Tiba-tiba, suara dentuman keras menggema dari arah laut. Ombak menggulung dan dari dalam laut muncul seekor kepiting raksasa dengan capit berkilau dan mata menyala hijau. Oh tidak, aku tidak mau mati karena minum air kerang. Kepiting itu melangkah ke darat. Tubuhnya menimbulkan getaran seperti dinosaurus datang ke kota. Ia melangkah perlahan lalu berhenti menatap kerang itu. Gun, kayaknya kerang ini peliharaannya. Jay, kalau aku nggak selamat, bilang ke Biyung ya. Anaknya yang paling ganteng, keren, kuat, gagah, elegan, berbakti, nasionalis, juara. Banyakin doa, Gun, jangan malah menghayal. Kepiting mendekat. Salah satu capitnya mengarah ke Jay, satu lagi ke kerang yang mencengkram Gunawan. Jay berdiri di depan Gunawan, bersiap meski ia sendiri sebenarnya ingin kabur. Hei monster, kami tidak bermaksud mencuri kerangnya. Saudaraku ini cuma mau minum air. Maafkan dia yang bodoh. Aku nggak bodoh, Jay. Aku cuma polos. Iya, tapi ngeyelan.
Kepiting mengangkat capitnya dan bersiap menghantam Jay. Tapi tiba-tiba suara gemeretak terdengar. Kerangnya terbuka sendiri. Gunawan langsung ditarik mundur oleh Jay dan jatuh ke pasir. Gunawan pun bernafas dengan cepat. Ah, hidup. Hidup itu indah, Jay. Sudah tahu indah, jangan disia-siakan, Gun. Kepiting menatap mereka sebentar, lalu berbalik dan masuk ke laut lagi. Jay dan Gunawan terduduk lemas di pasir. Matahari sudah benar-benar tenggelam. Jay, hidup kita seru ya? Seru matamu, Gun. Kalau kamu berulah lagi, aku ikat kamu di pohon. Boleh nggak minta satu permintaan, Jay? Apa? Besok aku mau mencoba cari kelapa. Aku yakin kalau dibelah bisa ada es kelapa muda di dalamnya. Kalau kamu nemu kelapa isinya sirup rasa melon, aku anggap kamu sakti, Gun. Layar perlahan gelap. Suara ombak kembali terdengar. Dan dua ular kecil tertidur di bawah pohon kelapa di pantai yang sunyi menanti hari berikutnya. Pagi menjelang, langit cerah sempurna. Burung camar beterbangan, suara ombak memecah sunyi. Dan Jay baru saja bangun di bawah pohon kelapa. Ia menggeliat, menguap, dan mendapati Gunawan tak ada di sebelahnya. Gunawan, jangan bilang dia cari sarapan lagi. Hah, cari gara-gara Gunawan? Tak jauh dari situ, terdengar suara gaduh dari arah pantai yang mulai ramai wisatawan. Jay meluncur cepat ke arah sumber suara. Sampai di tepian hutan kecil yang berbatasan langsung dengan area wisata, Jay terpaku. Di sana, Gunawan sedang berjalan tegak di tengah pantai. Dengan percaya diri seperti model catwalk. Tubuh ularnya dibalut daster pink bunga-bunga. Dan di kepalanya ada topi mandi warna hijau kacang. Selamat pagi, Bumi. Suasana pun menjadi panik. Anak kecil menangis, ibu-ibu lari, bapak-bapak yang lagi bakar jagung langsung loncat ke atas meja. Penjaga pantai tiup peluit berkali-kali. Bahkan seekor anjing peliharaan menggonggong panik sambil melompat-lompat di tempat. Ya Allah, itu ular pakai daster. Gunawan tetap santai, melenggang anggun dengan dasternya yang berkibar. Ada Jay. Kau lihat, Jay? Mereka histeris karena pesonaku. Jay yang bersembunyi di balik pohon bergumam. Enggak, Gun, itu bukan pesona. Mereka histeris karena jijik. Penjaga pantai dengan pengeras suara berkata, kepada para pengunjung, mohon tetap tenang. Tim evakuasi ular sudah dipanggil. Gunawan lalu melambaikan ekornya. Tidak perlu evakuasi, tidak perlu evakuasi. Aku datang cuma mau liburan. Seorang ibu-ibu lalu nekat melempar sandalnya. Dan sandalnya mengenai kepala Gunawan. Gunawan terdiam sejenak. Ibu-ibu, dasar ibu-ibu ya. Kalau mau kasih sesuatu yang sopan dong. Jay akhirnya keluar dari persembunyian, meluncur ke tengah keramaian. Maaf, dia nggak bahaya kok. Lihat, giginya nggak ada. Kita cuma mau liburan. Maaf. Ini beneran ular atau apa sih? Seumur hidup jadi petugas pantai, belum pernah ada ular yang begini. Jay dan Gunawan saling pandang. Lalu Gunawan melilit tubuhnya dan bergoyang. Jay, dia nggak percaya kita ular. Akan kutunjukkan tari ular yang asli. Gun, udah, lihat dia malah muntah. Akhirnya kericuan sedikit mereda setelah mereka berdua pergi. Sesaat setelah petugas pantai menelpon pawang ular. Gunawan meski kesal mengembalikan daster ke tempat asalnya, tapi ia tetap menyimpan topi hijau sebagai cindera mata. Topi ini akan mengingatkanku pada liburan seru ini, Jay. Seru yang kamu maksud itu yang hampir mati. Kadang keseruan butuh pengorbanan, Jay. Pantai kembali tenang, tapi di balik batu besar, dua ular kecil meringkuk. Satu dengan kepala dibebat perban dan topi pandan di kepala, menatap laut yang biru. Dan Gunawan masih yakin bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi manusia seperti Sentot kakaknya yang terkenal karena ketampanannya.
Senja hampir tiba. Langit jingga menyoroti garis ombak yang bergulung tenang di tepian pantai. Jay dan Gunawan duduk bersandar di sebuah batu besar. Dia menatap lautan. Sisa kehebohan ular berdaster tadi sudah lenyap, dan pengunjung pantai pun mulai berkurang. Gunawan tampak merenung, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Sambil mengunyah kacang, Jay berkata, "Kau kenapa, Gun? Tumben gak ngoceh?" "Aku cuma kepikiran Mas Sentot, Jay. Kira-kira dia lagi ngapain ya? Apa dia lagi nyari kita?" "Aku yakin sih dia mencari kita. Kalau tahu kita nggak ada di goa. Tapi kita juga jangan berdiam diri, Gun." Mendadak suara deru mobil memecah suasana tenang. Sebuah mobil mewah warna hitam mengkilap perlahan berhenti di jalan aspal yang tidak jauh dari tempat mereka duduk. Pintu mobil terbuka perlahan dan seorang pria melangkah keluar. Jay menyipitkan mata. "Gun, itu..." Jangan-jangan sosok itu berdiri tegap dengan baju kasual berwarna hijau. "Sentot." "Jay, Gun, kalian ngapain di sini? Biung nyariin." "Mas Sentot, wah, mulutmu kok bisa bilang begitu? Kamu yang lempar kita sampai jauh." Dengan kecepatan kilat, dua ular itu meluncur menghampiri, menubruk kaki Sentot sambil melilitnya erat-erat dengan haru. Air mata nyaris tumpah. Kalau saja ular bisa menangis. Bisa nggak sih? "Aku kira aku nggak akan pernah lihat wajahmu lagi. Mas Sentot tambah ganteng." "Alah kamu, Gun. Sentot kakak terkuat sedunia. Kami kangen banget. Kalian bau matahari. Sudah niat jadi keripik ular ya? Itu kenapa kepalamu diperban, Gun?" Gunawan menatap dengan bangga. "Kenangan masa kejayaanku, Mas." Sebelum mereka sempat mengobrol lebih lanjut, pintu kemudi mobil terbuka dan turunlah seorang pemuda tinggi dengan wajah bersinar tenang. Ali, bopo mereka. Jay dan Gunawan serentak membeku, mulut menganga, ekornya menegang. "Bopo? Bopo, kenapa bisa sama kamu, Mas Sentot?" "Kalian sudah besar ya, meski masih ular." "Bopo!" Mereka langsung menyerbu. Kali ini lebih dramatis. Gunawan bahkan sempat berputar-putar di udara karena terlalu heboh. Ali berlutut mengeluarkan sebuah kotak kayu antik dan membukanya perlahan. Di dalamnya tersusun rapi telur-telur rebus beraneka ukuran. "Aku tahu kalian suka ini. Ini bekal dari Biung. Buat kalian." Gunawan dan Jay meneteskan air mata lagi. "Ini adalah kebahagiaan hidup." Jay lalu bergetar. "Terlalu indah untuk jadi kenyataan, Gun. Kita benar-benar anak orang kaya yang doyan telur rebus." Mereka langsung menyantap telur itu dengan gembira sambil duduk bertiga. Sentot, Jay dan Gunawan bersandar di bodi mobil yang menghadap matahari senja. Mereka bertiga pun duduk membisu. Ombak bersuara tenang. Udara asin terasa hangat. Mobil mewah mengkilap di belakang mereka. Dan di dalamnya masih tersimpan ratusan telur rebus untuk bekal pulang. Mobil mewah itu mulai melaju perlahan meninggalkan tepi pantai. Matahari kini hampir habis, hanya menyisakan semburat oranye yang membingkai cakrawala. Cahaya itu menerobos masuk lewat jendela mobil, menyinari wajah Sentot yang duduk di kursi depan, di samping Ali, sang bopo yang kini menyetir dengan tenang dan elegan. Di kursi tengah, Jay dan Gunawan tampak sibuk mencari posisi nyaman. Jay melingkar seperti angka 8, lalu mencoba menyelipkan ekornya di sela-sela jok. Gunawan lebih dramatis. Ia melingkar seperti donat, lalu guling-guling hingga kepalanya terjepit antara dua sandaran. Gunawan langsung melengkuh. "Aduh, kursi ini keras banget. Apa nggak ada versi ular friendly-nya ya?" Jay menekan tombol sabuk pengaman. "Udah, diem aja, Gun. Pasang sabuk pengaman biar aman." "Jay, itu sabuk pengaman biar nggak hamil." Jay melirik sinis. "Itu beda pengaman, Gun. Beda fungsi. Ini biar nggak mental kalau ngerem mendadak." Gunawan memicingkan mata. Mencurigakan. Tapi aku pasang juga ah.
Siapa tahu bikin ada sensasi tersendiri. Akhirnya keduanya terpasang sabuk dengan posisi asal-asalan. J terlihat seperti bungkusan sushi dengan sabuk melintang, sementara Gunawan malah berhasil mengikat lehernya sendiri. Kalau kamu mati karena sabuk itu, setidaknya kamu mati dalam mobil mewah, Gun. Aku nggak mati, Jay, cuma megap-megap. Ali dari depan tersenyum. Kalian dari dulu memang begini ya, rame terus, kayak anak-anak Sukma yang lain juga. Sentot menoleh ke belakang. Mereka tuh kayak duet badut. AC mobil berhembus dingin. Musik gamelan pelan terdengar dari speaker. Di luar, langit mulai menghitam, berganti dengan bintang-bintang yang muncul malu-malu. Gunawan menarik nafas panjang. Ini sih surgawi. Naik mobil mewah, AC dingin, perut kenyang telur rebus. J mengangguk. Dan yang paling penting, pulang bareng keluarga, Gun. Sentot tersenyum. Ayo kita pulang, Biyung pasti udah menunggu. Gunawan langsung panik. Apa kita akan dimarahi, Mas? Ali terkekeh. Tenang, gak akan dimarahi. Kan bukan salah kalian. Suasana menjadi hangat. Di balik semua kekonyolan, ada rasa tenang, rasa pulang. Mobil melaju menembus gelapnya malam, melewati jalanan berliku menuju pelabuhan ke Gunung Lawu. Di dalamnya 4 makhluk dari 2 dunia berbeda, manusia dan ular, ayah dan anak-anaknya akhirnya bersama lagi. Langit di luar semakin gelap, hampir tak ada cahaya selain dari sorot lampu mobil. Kiri kanan jalan hanyalah dinding gelap pepohonan hutan yang rimbun dan menutup langit, membuat malam tampak lebih pekat dari biasanya. Gunawan mulai tidak nyaman. Ia menggeliat di jok tengah sambil memandang jendela. Gunawan berbisik, Jay, menurutmu hutan ini kok rasanya beda ya? Angin gak ada, suara jangkrik gak ada. Kok kayak kita gak gerak ya, Gun? Iya, dari tadi pohonnya sama semua. Jangan-jangan ini hutan bolak-balik. Tiba-tiba mobil mengerem mendadak dan berhenti di tengah jalan. Mesin masih menyala, tapi mobil tak bergerak. J langsung panik. Loh, kenapa berhenti? Mas Sentot? Bopo? Namun tak ada jawaban dari depan. Gunawan mencondongkan tubuh ke depan, melihat ke kursi pengemudi dan penumpang depan. Sentot dan Ali tampak diam mematung, tak berkata sepatah kata pun. Lampu kabin mobil masih menyala samar, memantulkan bayangan di kaca. Gunawan berkata pelan, Mas Sentot, Bopo. Pelan-pelan keduanya menoleh ke belakang ke arah J dan Gunawan. J langsung tertegun, matanya melebar, mulutnya terbuka tapi tak bersuara. Wajah mereka berdua bukan wajah yang sama. Ali kini berwajah pucat kelabu, matanya legam sepenuhnya, tanpa bola mata. Di pipinya ada belatung yang keluar dari dagingnya, dan senyumannya, senyum yang begitu lebar hingga sudut bibirnya sobek ke pipi. Sentot lebih menyeramkan. Kepalanya terlihat terbalik, seperti diputar paksa. Mata kirinya berdarah, dan kulit wajahnya seperti terkelupas sebagian, menyisakan daging merah yang mengkilat. Namun, mereka tetap mengenakan baju yang sama. Ali dengan suara berat dan serak berkata, Anak-anak, kalian ikut kami. J gemetar. Gun, itu bukan mereka, Gun. Gunawan berbicara dengan gagap. Aku tahu, J. Tapi kalau bukan mereka, mereka siapa? Tiba-tiba semua lampu mobil padam. Gelap gulita, senyap di tengah hutan. J dan Gunawan membeku di kursi tengah, nafas mereka memburu. Dari depan, tiba-tiba terdengar suara seret, seperti seseorang menyeret tubuh di aspal. Lalu suara tawa pelan, tawa serak, kering yang membuat tengkuk J terasa ditarik ke dalam. Gunawan berbisik, J, buktiin aku salah, bilang ini cuma mimpi. Kalau ini mimpi, kenapa kamu pipis?
Tepat saat Jay mau bergerak, tangan pucat dari bawah kursi depan meraih ekornya. Gunawan pun langsung berteriak. Teriakan panjang itu memecah sunyi malam. Gunawan terbangun dengan nafas memburu. Matanya liar melihat sekeliling yang remang. Badannya basah oleh keringat dan sesuatu yang lain. Jay langsung bangun mengusap wajah mengantuknya. Woi, apaan sih Gun? Kamu mau bangunin seisi kapal? Gunawan menatap Jay dengan mata yang masih menyisakan horor. Jay, aku mimpi Jay. Bopo sama Mas Sentot nyamperin kita. Mereka bawa mobil mewah, tapi pas kita naik, wajah mereka berubah jadi makhluk setan. Kepala Mas Sentot terbalik Jay. Aku teriak-teriak Jay. Jay merangkul tubuh Gunawan yang masih gemetar. Tenang Gun, itu cuma mimpi buruk karena kamu tidur sambil makan 3 telur rebus, terus minum teh manis. Jelas mulutmu ngelantur kemana-mana. Gunawan menunduk sadar sesuatu. Aku ngompol Jay. Jay memandang ke arah tubuh bagian bawah Gunawan yang sedikit mengkilap. Ya Allah Gun, pantes baunya seperti saus rendang basi. Gunawan menunduk malu tapi masih terlihat trauma. Sementara itu, suasana di sekitar mereka mulai hening kembali. Mereka tengah bersembunyi di dek bawah kapal barang, di antara kontainer kosong dan drum-drum besar. Kabin utama penuh manusia, sementara mereka hanya 2 ular bersaudara dengan tekad dan misi pulang ke rumah. Jay berdiri menatap ke arah celah papan dek yang mengintip keluar. Langit malam cerah, bintang bertaburan, seolah tahu bahwa 2 makhluk kecil ini sedang dalam perjalanan penting. Jay berbicara pelan. Ayo keluar sebentar Gun, lihat bintang dulu. Siapa tahu bisa menenangkan hatimu yang kebelet pipis. Gunawan mengangguk pelan, masih membawa kantong telur rebus milik mereka yang tersisa. Keduanya keluar ke bagian tepi dek kapal, duduk di balik bayangan kren besar, menjauh dari pandangan awak kapal. Angin laut mengusap tubuh mereka. Jay menatap ke arah pulau Jawa yang mulai terlihat di kejauhan. Samar-samar seperti bayangan hitam di ujung cakrawala. Gun, sebentar lagi kita sampai. Mungkin Biyung, Mas Sentot, semuanya ada di sana. Gunawan mengunyah pelan telur rebus, masih menatap langit. Aku cuma gak mau kehilangan siapa-siapa lagi. Aku cuma mau pulang Jay. Tapi kok rasanya makin jauh. Jay tersenyum. Kita bukan makin jauh Gun, kita ini paling sedang diuji. Dan kamu harus kuat. Soal mimpimu itu cuma alarm, mungkin peringatan, tapi mungkin juga cuma gas perutmu yang nyasar ke otak. Jadi kamu mimpi buruk. Gunawan tertawa kecil. Kalau bener mimpi itu peringatan, apakah mungkin Mas Sentot dan Bopo lagi dalam bahaya Jay? Jay menatap langit mengangguk pelan. Atau malah mungkin kita yang sedang diawasi Gun. Dunia ini kan gak cuma yang kasat mata. Sok penting banget. Emang kita siapa Jay sampai diawasi? Angin laut bertiup lagi, lebih dingin dari biasanya. Di kejauhan seekor burung hitam terbang melintasi rembulan. Suaranya serak seperti tawa pelan. Gunawan menggenggam ekor Jay. Gugup. Jay, kau yakin kita naik kapal yang benar? Jay menelan ludah pelan. Iya, kecuali kalau ternyata ini bukan kapal ke Jawa, tapi malah ke Madagaskar. Hah? Bercanda Gun, ayo kita cari makan. Tapi kamu udah pastiin kan Jay, kalau di sini nggak ada monyet yang kayak kemarin? Aman Gun, tapi katanya kamu nggak takut sama monyet. Katamu mundur itu sebuah strategi. Iya Jay. Terus babak belurmu sampai di perban ini apakah juga strategimu Gun? Iya Jay, ini juga strategiku. Aku totalitas kalau menyusun strategi. Jadi memang terlihat benar-benar terluka sampai di perban begini Jay. Ah, semoga benar yang kau katakan Gun.
Gunawan hanya meringis memperlihatkan gigi-gigi taringnya yang putih sambil memandang ke kejauhan ke cakrawala yang tampak terlihat Pulau Jawa di seberang sana, di mana pertemuan antara mereka berdua dan juga Sentot mungkin akan berlangsung tak lama lagi. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan ceritanya di episode yang akan datang. Maaf ya, ini ceritanya mungkin lebih pendek dari biasanya. Ya, maunya sih lebih panjang, tapi karena dapatnya cuman segini dari penulisnya, maaf kalau kalian belum puas, ternyata udah selesai. Nanti saya request supaya menulis 1 jam untuk episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menyimak episode Sentot dan Edi. Kali ini Sentotnya nggak muncul, yang muncul hanya 2 saudaranya yang sama-sama kocak. Dan sekarang saya Tama harus pamit, kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Tentunya bersama Sentot dan juga Edi, sahabat terbaiknya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Jalan ini di antara ilangan tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari.